Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam hari ini mari kita menyisihkan waktu untuk persekutuan doa kita pada hari ini, Kamis 24 September 2020, dengan tema meremehkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pak Pendeta Hendy Swandi. Untuk memulai persekutuan doa ini, mari kita nyanyikan satu buah lagu untuk membuka persekutuan doa kita. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Untuk doa pembukaan, bisa minta tolong Pak Malki. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa kami dalam surga. Kalau kami anak-anak-Mu boleh ada sebagaimana adanya kami sampai dengan saat ini, itu adalah anugerah daripada-Mu yang patut kami syukuri. Terima kasih Bapa kalau pada saat malam hari ini kami kembali bersama-sama dengan secara virtual ada dalam persekutuan doa online ini. Bapa, kami memohon kepadamu dalam acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biar boleh berjalan dengan baik, dengan jaringan yang kami pakai masing-masing, kiranya diberikan maksimal sehingga kami boleh dapat memuji Tuhan, kami boleh dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Hendy nanti Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan yang boleh kami naikkan kepadamu pada saat malam hari ini. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, adakah dari Bapak Ibu di sini yang akan memberikan kesaksian? Adakah yang mau memberikan kesaksian? Ya, adakah dari Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan kesaksian? Pak Yulius ingin memberikan kesaksian? Oke. Mungkin kalau tidak ada, kita bisa nyanyikan satu buah lagu dari PKJ 164, Jalan Hidup Tak Selalu. Mungkinlah langit tak terlihat,
kasih yang kekal. Habis hujan tanpa angin, bagaikan janji yang teguh. Di balik duka menanti, kami kasih Tuhan. Kami kasih Tuhan. Badai menyerangmu, badai turun menggelap, cahaya di atas lihatlah warna-warni kita yang besar, negeri janjinya, jangan pergi kau benar. Habis hujan tanpa lagi, bagaikan yang teguh. Di balik duka menanti, kami kasih. Oke. Sekali lagi mungkin adakah dari di antara kita semua di sini yang ingin memberikan kesaksiannya selama seminggu ini, selama sebulan ini, selama setahun ini, adakah yang ingin memberikan kesaksian sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan? Adakah yang ingin memberikan kesaksian? Oke, mungkin jika tidak ada, lagu penghantar untuk firman Tuhan kita ambil dari PKJ 255, firman-Mu ku pegang selalu. Jalan hidup akan datang, Tuhan yang memegang, pencobaan mengimpit aku, Dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayang-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, aku tempat berteduh, firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, Padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. untuk Pak Pendeta Hendy dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mari saudara sekalian kita bersama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama terima kasih waktu hari ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu di dalam nama Tuhan, dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Walaupun secara virtual, walaupun secara online, namun kiranya ini tidak
menurunkan semangat kami di dalam kami bersekutu bersama-sama saudara seiman, dan juga di dalam persekutuan kami sebagai gerejamu Tuhan dengan Tuhan sendiri. Dan kami saat ini hendak merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami dapat memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 12 ayat 17 hingga 28. Yeskiel 12 ayat 17 sampai 28. Saya juga sudah tampilkan, sudah siapkan di slide. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas, dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi lantaran isinya sudah lenyap, oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan, dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan padaku, hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel yang berbunyi? Sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini, dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat, dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu, ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku, Tuhan, akan berfirman, dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi, sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman, dan aku akan menggenapi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya saudara sekalian, sebelum kita masuk ke bagian renungan ini, saya akan memberikan latar belakang terlebih dahulu supaya kita bisa dengan lebih baik memahami firman Tuhan ini. Saudara sekalian, sesudah kerajaan Salomo terpecah menjadi dua, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, kerajaan Israel bersatu terpecah menjadi dua, kerajaan utara atau kerajaan Israel di sebelah utara dan kerajaan Yehuda di sebelah selatan. Kerajaan utara atau kerajaan Israel di sebelah utara itu habis ya oleh kerajaan Asyur, sedangkan kerajaan Yehuda itu ditawan masuk di dalam masa pembuangan oleh kerajaan Babel. Nah, saudara sekalian, karena orang-orang Israel itu berubah setia kepada Tuhan, mereka menyembah berhala dan juga mereka melakukan banyak kekerasan di dalam kehidupan mereka, walaupun mereka menyebut diri sebagai umat Tuhan. Kerajaan Yehuda itu mengalami 3 kali gelombang serangan oleh kerajaan Babel, ya. Jadi ada 3 kali gelombang, ada 3 kali periode kerajaan Yehuda itu diserang oleh Babel, kemudian orang-orang Yehuda itu ditangkap, ditawan, dibawa ke Babel, saudara sekalian. Ada 3 kali periode. Yang pertama tahun 605 sebelum Masehi, itu di dalam masa itu Daniel dan kawan-kawannya itu dibawa. Kemudian periode kedua tahun 597 sebelum Masehi, ini Yeskiel itu dibawa ke Babel. Kemudian yang ketiga tahun 586 sebelum Masehi. Nah, saudara sekalian,
Yeskiel ini termasuk di antara 10.000 orang yang dibuang ke Babel di dalam momen penawanan kedua atau gelombang yang kedua. Karena di dalam Yeskiel 1 ayat 2 itu disebut soal tahun kelima setelah Yoyakim dibuang. Itu berarti gelombang kedua dari serangan oleh Babel dan penawanan ke Babel itu. Nah, saudara sekalian, Nabi Yeskiel ini melayani orang-orang buangan di tanah Babel sejak dia usia 30 tahun. Dan saat itu, saat Nabi Yeskiel itu mulai pelayanannya, sebetulnya Nabi Yeremia itu sudah 34 tahun lebih dahulu, itu melayani di Yerusalem. Dan waktu itu dia masih melayani di Yerusalem. Nah, kemudian, saudara sekalian, kita lihat di sini. Setelah momen atau gelombang penawanan yang kedua, sebetulnya Tuhan Allah itu memberikan penglihatan kepada Nabi Yeremia. Kita bisa baca itu dalam pasal 24 tentang buah ara yang baik dan buah ara yang buruk. Tuhan sendiri memberikan penjelasan bahwa buah ara yang baik itu melambangkan orang-orang Yehuda yang tertawan ke Babel. Sedangkan buah ara yang busuk itu adalah orang-orang Yehuda yang masih tinggal di Yerusalem. Nah, saudara sekalian, orang-orang Yehuda yang masih tertinggal di Yerusalem tidak dibawa oleh orang-orang Babel di dalam momen penyerangan Babel di gelombang yang kedua. Mereka berpikir bahwa orang-orang yang 10.000 orang yang dibawa ke Babel itu tentu banyak dosanya. Makanya mereka dibuang ke Babel, mereka dibawa sebagai orang-orang tawanan ke Babel, saudara sekalian. Nah, sedangkan mereka sendiri berpikir, mereka menyangka bahwa mereka itu dibiarkan oleh Tuhan tetap di Yerusalem dan dikaruniai tanah-tanah yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dibuang itu, orang-orang yang tertawan dan dibuang ke Babel. Mereka anggap bahwa orang-orang yang ditawan, yang dibuang ke Babel itu adalah orang-orang jahat, makanya Tuhan menghukum mereka. Padahal, saudara sekalian, sebetulnya itu merupakan peringatan buat mereka, orang-orang di Yerusalem, bahwa seharusnya mereka itu takut. Seharusnya mereka itu mesti mawas diri, evaluasi diri. Mereka kalau tidak bertobat, itu akan mengalami hal yang sama. Tapi, saudara sekalian, mereka justru yakin bahwa tentara Babel itu tidak akan datang lagi. Padahal, saudara sekalian, 6 tahun kemudian sesudah Yeskiel itu bernubuat, itu beneran kejadian. Ya, gelombang ketiga, tentara Babel itu benar-benar menghancurkan Yerusalem, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat ya, orang-orang kerajaan Yehuda waktu itu, mereka sebetulnya sudah 2 kali diserang loh oleh kerajaan Babel. Tapi sudah begitu sendiri, saudara sekalian, sudah diserang 2 kali, itu merupakan peringatan dari Tuhan supaya mereka bertobat. Sudah diserang 2 kali, sudah dapat masalah 2 kali, tapi tetap tidak mau bertobat, saudara sekalian. Dan kalau kita baca di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 14, saya akan bacakan. 2 Tawarikh 36 ayat 14, juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Bisa bayangkan, saudara sekalian, sudah 2 kali dapat masalah tetap tidak mau bertobat, saudara. Ya. Nah, sementara itu orang-orang buangan yang bersama dengan Nabi Yeskiel waktu itu di tanah Babel, mereka mengira bahwa masa penawanan mereka di Babel itu akan segera berakhir. Dan Tuhan Allah itu tidak akan membiarkan Yerusalem, kota suci mereka itu dibinasakan. Nah, tadi kita membaca di dalam Yeskiel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-17 ya. Ayatnya yang ke-17 sampai ya, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Itu jelas sekali ya, Yeskiel itu memperagakan bagaimana itulah situasi yang akan terjadi nanti tatkala gelombang ketiga serangan dari kerajaan Babel itu sampai ke Yerusalem. Jadi situasinya seperti itu, orang makan itu sampai gemeter, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kita mau lihat pada malam ini, kita lihat ya latar belakangnya demikian. Jadi waktu itu orang-orang kerajaan Yehuda sebetulnya sudah 2 kali diserang oleh tentara Babel. Sebagian dari penduduk dari kerajaan
Yehuda itu sudah dibawa tertawan. Tapi dalam kondisi begitu pun, saudara sekalian, mereka itu masih tetap menyembah berhala dan masih melakukan kekerasan-kekerasan. Kalau Alkitab mengatakan bahwa banyak darah orang yang tidak bersalah itu ditumpahkan, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kita lihat di dalam khusus bagian ini mulai dari ayatnya yang ke-22 hingga 28, saudara sekalian. Bagaimana orang-orang kerajaan Yehuda waktu itu, mereka benar-benar adalah orang-orang yang meremehkan firman Tuhan, saudara. Dan orang-orang ini meremehkan firman Tuhan itu di dalam dua bentuk, saudara. Oke, yang pertama, mereka ini menganggap bahwa firman Tuhan itu suatu omong kosong belaka. Tidak ada mengkait-mengkaitnya dengan kehidupan saya. Ya, itu sesuatu yang perkataan kosong, tidak perlu digubris, tidak perlu didengar, gitu ya. Nah, saudara sekalian, kita lihat di dalam ayat 22 bahwa orang-orang Israel itu suka mengatakan, suka menyebut-nyebut satu sindiran, gitu ya, perkataan sindiran kepada nabi-nabi, gitu ya. Baik Nabi Yeremia, baik kepada Nabi Yeskiel. Dikatakan, ya ini kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya ayat 22 itu boleh dikatakan demikian. Masa berganti, tetapi nubuat-nubuat tak kunjung terjadi. Nah, ini mirip saudara sekalian dengan apa yang kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3-4, bahwa pada akhir zaman, saudara, itu akan banyak tampil pengejek-mengejek, yaitu orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu. Orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu, mereka akan mengejek orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Katanya Tuhan itu berjanji akan datang. Sekarang mana dia? Tuhan tidak datang-datang tuh. Nah, saudara sekalian, orang-orang Israel kerajaan Yehuda waktu itu, mereka itu menyindir bahwa nubuat Allah tentang bencana penghukuman, tentang malapetaka penghukuman, bahwa Yerusalem itu akan benar-benar dihancurkan. Itu tidak pernah terjadi. Jadi orang-orang Israel, orang-orang di kerajaan Yehuda waktu itu, mereka menganggap bahwa firman Tuhan itu omong kosong. Mereka lebih percaya kepada nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa mereka itu tetap akan di dalam keadaan aman. Jadi tentara Babel tidak akan datang lagi. Penawanan ini cuma sifatnya sementara. Orang-orang yang ditawan akan balik kembali. Nah, itu nabi-nabi palsu itu mengatakan demikian, saudara sekalian. Sedangkan terhadap Nabi Yeremia, terhadap Nabi Yeskiel, orang-orang Israel itu menyindir bahwa nubuat Allah tentang malapetaka penghukuman itu tidak akan pernah digenapi. Kita bisa baca, saudara sekalian, di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-36 ayat 15-16 demikian. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Ayat 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Nah, itulah sebabnya, saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam bagian berikutnya. Karena orang-orang kerajaan Yehuda ini menganggap bahwa firman Tuhan itu omong kosong. Satu perkataan kosong tidak perlu digubris, tidak perlu diindahkan, tidak perlu diperhatikan, tidak perlu dipedulikan. Itu berarti mereka menilai, menganggap bahwa Allah itu pendusta, pembohong. Bahkan saudara sekalian, kalau kita lihat ya di dalam Yesaya pasal 5 ayat 18-19, ini lebih gila lagi, saudara sekalian. Ya, ini dalam Yesaya 5 ayat 18-19, ini Tuhan sendiri ya mengatakan demikian, saudara sekalian, melalui Nabi Yesaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak. Yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat, dan baiklah keputusan yang Maha Kudus Allah Israel datang mendekat, supaya kita tahu. Ini nyobain kesabarannya Tuhan, loh, saudara sekalian. Jadi orang-orang kerajaan Yehuda ini, mereka bahkan berani mencobai Tuhan, saudara. Mau tahu kesabarannya Tuhan sampai di mana sih? Kalau aku berbuat dosa,
Sampai sejauh mana, sampai seberat apa sih Tuhan baru hukum aku? Sampai begitu, saudara sekalian. Ya, jadi ini benar-benar bukan sekedar menganggap firman Tuhan omong kosong, tapi ini sudah sampai taraf berani mencobai sampai di mana batas kesabaran Tuhan, saudara. Itu sebabnya, saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam ayat 23, sebagai gantinya Tuhan memberi mereka pepatah yang lain. Tuhan mengatakan bahwa waktunya sudah dekat, masanya sudah dekat, dan setiap nubuat akan terjadi. Dan itu memang benar, saudara sekalian. 6 tahun kemudian, nubuat itu digenapi, saudara. Nah, saudara sekalian, ini ada satu hal yang sangat penting. Kesabaran Tuhan atau sabarnya Tuhan untuk menunda penghakiman itu adalah bukti kasih karunia Tuhan, bukti sayangnya Tuhan kepada kita. Bukan bukti bahwa tidak akan ada penghakiman yang menanti. Jadi saudara sekalian, kalau Tuhan itu masih tegur kita, Tuhan masih mau memperingatkan kita, Tuhan sebetulnya benar-benar masih sangat sayang kita, saudara sekalian. Kiranya kita tidak menjadi orang-orang seperti orang-orang kerajaan Yehuda ini, menganggap sepi firman Tuhan. Anggap firman Tuhan itu omong kosong. Firman Tuhan itu tidak perlu digubris. Saudara sekalian, kalau Tuhan masih peringatkan kita saat ini, kita sebetulnya masih disayang Tuhan. Itu bukti kasih karunia Tuhan buat kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang kerajaan Yehuda ini. Sampai seberapa sih batas kesabaran Tuhan? Dan kita tetap tidak mau bertobat, saudara. Yang kedua, saudara sekalian, orang-orang kerajaan Yehuda ini menganggap bahwa firman Tuhan itu memang benar, kebenaran, tapi bukan bagi saya, bagi buat orang lain, ya. Di dalam ayat 27, orang-orang Israel itu mengatakan bahwa penglihatan dan nubuat Nabi Yeskiel itu baru akan terjadi jauh di kemudian hari. Memang betul perkataanmu, Yeskiel, tetapi itu baru nanti, lama sesudah ini baru terjadi. Jadi yang alami bukan kami, itu generasi nanti, generasi yang sesudah kami, generasi nanti di masa yang akan datang. Jadi orang-orang kerajaan Yehuda waktu itu mereka berpikir, mereka menyangka, mereka berkata, nubuat itu akan digenapi, betul, tapi bukan di masa kita. Jadi tidak perlu khawatir akan apa yang akan terjadi, sebab itu akan terjadi lama dari sekarang ini. Nah ini mirip saudara sekalian ini dengan Raja Hizkia. Raja Hizkia itu pernah ditegur oleh Nabi Yesaya atas kesombongannya memperlihatkan kerajaannya kepada orang-orang dari Babel. Dan Nabi Yesaya menegur Raja Hizkia ini karena kesombongannya dan memperingatkan bahwa nanti orang-orang Babel itu akan datang ke Yerusalem untuk ambil itu semua kekayaan itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Raja Hizkia waktu itu? Kalau kita lihat di dalam Yesaya 39 ayatnya yang ke-8. Asal kerajaanku, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, asal kerajaanku tetap aman dan damai selama aku hidup. Nah ini saudara sekalian. Ini kita lihat ya, orang mikir seperti gini, yang penting aku tetap aman, orang lain mau ngalami mah terserah dia. Itu egoisnya, saudara sekalian. Ya, jadi yang ngalami itu generasi mendatang, nggak apa-apa. Yang penting bukan generasiku. Ini orang yang egois, saudara sekalian. Ya, kita lihat di sini, saudara sekalian. Bahwa mereka menyangka bahwa itu nubuat akan terjadi nanti lama sesudah sekarang ini. Tetapi Tuhan mengatakan, mereka yang mengatakan bahwa penggenapan nubuat itu masih akan datang. Tuhan mengatakan akan melihatnya di zaman mereka sendiri. Dan itu memang beneran terjadi, saudara sekalian. 6 tahun kemudian, nubuat itu digenapi. Nah, saudara sekalian, memang ada satu kecenderungan ya. Kalau tadi kecenderungan yang pertama, orang meremehkan firman Tuhan itu di dalam pengertian bahwa firman Tuhan itu dianggap sebagai omong kosong. Sebagai sesuatu yang tidak perlu digubris. Tapi bentuk yang kedua, orang meremehkan firman Tuhan adalah saat firman Tuhan berbicara kepada kita, kita segera tampaknya tahu bagaimana orang lain patut menerapkan firman itu dan berubah. Maksudnya, tatkala Tuhan berbicara kepada kita,
kita terus berpikir, ini firman Tuhan ini paling cocok buat si A nih. Paling cocok tuh buat istri saya, paling cocok buat suami saya, paling cocok buat dia, bukan buat saya. Menerapkan firman Tuhan pada hidup orang lain dan bukan pada hidup kita sendiri merupakan kecenderungan yang jahat dan merusak. Nah, saudara sekalian, kalau seandainya kita diberikan peringatan oleh Tuhan, apapun itu, mungkin di dalam renungan firman Tuhan, di dalam khotbah, di dalam renungan yang kita baca, kiranya kita katakan, Tuhan, itu firman itu untuk aku. Tidak bersikap seperti orang-orang kerajaan Yehuda. Oh, itu mah buat nanti, itu buat generasi yang lain, itu buat orang lain. Tapi mari kita sungguh-sungguh mempunyai hati Tuhan. Terima kasih Tuhan masih mau berbicara pada saya hari ini melalui firman Tuhan. Saudara sekalian, hari ini kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan ini. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya membayangkan ya, kalau misalnya dokter itu memberikan nasihat kepada pasiennya, ya, dokter tahu pasien ini mengalami sakit ini, ya, dengan jelas dia tahu berdasarkan diagnosis ini itu, dia tahu pasien ini sakit ini, obatnya ini, resepnya ini, kemudian memberikan nasihat kepada pasiennya harus begini. Nah, saudara sekalian, kalau misalnya si pasien itu mengatakan atau berpikir di dalam dirinya, perkataan dokter itu omong kosong, atau perkataan dokter itu enggak cocok, itu buat orang lain, bukan buat saya. Nah, sebetulnya yang rugi siapa, saudara sekalian? Yang rugi bukan dokternya, saudara sekalian. Yang rugi adalah pasiennya sendiri. Demikian pula, saudara sekalian, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dokter di atas segala dokter. Dia tahu dengan jelas bagaimana kehidupan kita. Dan Tuhan, dokter di atas segala dokter itu sangat sayang dengan kita, saudara sekalian. Kalau Tuhan itu masih memberikan firman-Nya kepada kita, masih memberikan peringatannya, tegurannya bagi kita, Tuhan masih sangat sayang kepada kita, saudara sekalian. Dan kalau kita tidak mengindahkan, kita meremehkan firman Tuhan, menganggap firman Tuhan itu omong kosong, menganggap firman Tuhan itu lebih cocok buat orang lain, sebetulnya yang rugi adalah diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti lagu yang tadi sebelum firman Tuhan ini kita bersama-sama nyanyikan, kita bersama-sama berpegang pada firman Tuhan, kita benar-benar mengindahkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa. Oh ya, nanti slide yang tadi nanti saya akan bagikan pada saudara sekalian ya. Bila ada pokok-pokok doa tertentu, boleh ditulis di kolom chat di dalam ruang Zoom ini ya. Baik, saudara sekalian, mari saudara sekalian kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat ya. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berterima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak menjadi orang-orang seperti orang-orang kerajaan Yehuda. Walaupun mereka sudah 2 kali mengalami masalah, mengalami serangan oleh tentara Babel, tapi mereka tetap tidak bertobat. Sudah diberi peringatan 2 kali berturut-turut, tapi tetap menyembah berhala, tetap hidup di dalam kekerasan, ketidakadilan, dan sebagainya, tetap hidup berkanjang di dalam dosa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami senantiasa sungguh-sungguh memperhatikan, mengindahkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan,
Tolonglah kami agar kami tidak menganggap firman Tuhan itu satu perkataan yang kosong, atau firman Tuhan itu kami pikir lebih cocok untuk orang lain bukan diri kami. Ya Tuhan, ampunilah kami jikalau sudah berapa kali kami diperingatkan oleh Tuhan. Tapi sampai saat ini Tuhan, ada perkataan, pikiran, perbuatan kami yang mendukakan hati Tuhan. Seringkali Tuhan kami jatuh di dalam dosa yang sama. Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa demikian. Kami yakin, kami percaya Tuhan, tatkala Tuhan mengingatkan, memperingatkan kami dengan firman-Mu, itu adalah bukti kasih karunia Tuhan atas kami, dan juga kesabaran Tuhan, sayang Tuhan terhadap kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga doakan Tuhan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini Tuhan memiliki kehidupan yang jauh dari Tuhan. Walaupun mengaku diri orang-orang Kristen, tapi hidupnya benar-benar jauh dari Tuhan. Hidup di dalam berkanjang di dalam dosa. Melakukan kekerasan-kekerasan di dalam kehidupannya, bahkan kekerasan di dalam rumah tangga. Ya Tuhan, kami sungguh mohon Tuhan, tolong Tuhan mengetuk hati mereka Tuhan. Mereka sungguh-sungguh disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka berubah di dalam kehidupan mereka untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Tuhan, saat ini kami juga doakan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Apalagi Tuhan ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 yang semakin memperberat kondisi kehidupan yang terjadi di dunia ini. Tuhan, kami sungguh mohon Tuhan, bagi mereka yang saat ini mengalami pergumulan yang berat akibat kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan di dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi, dalam hal usaha. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka apa yang mereka perlu lakukan untuk mereka memperoleh penghasilan bagi kehidupan rumah tangga atau kehidupan pribadi mereka, Tuhan. Demikian pula Tuhan, khususnya bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan juga berkenan menolong di dalam pemulihan kondisi dari keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan demikian. Relasi antara suami dengan istri, anak dengan orang tua dan sebagainya. Kiranya dipulihkan di dalam Tuhan. Kami juga doakan Tuhan bagi mereka yang mengalami kedukaan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan penghiburan di tengah-tengah masa perkabungan ini. Bagi setiap saudara-saudara kami dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah secara jasmani, mohon Tuhan juga memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Khususnya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang telah lama dalam kondisi demikian. Tuhan berkenan memulihkan mereka, paling tidak kondisi mereka semakin lebih baik waktu demi waktu. Khusus juga Tuhan, mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang mengalami sakit akibat pandemi COVID-19 ini. Mohon Tuhan juga berkenan memulihkan, menyembuhkan mereka. Dan juga Tuhan khusus untuk setiap dokter yang menangani pasien COVID-19. Demikian juga untuk setiap juru rawat yang berada di rumah sakit yang menangani pasien-pasien ini. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, perlindungan di dalam kesehatan mereka, termasuk juga keluarga mereka masing-masing. Kami juga doakan Tuhan secara terus-menerus untuk negara kami. Kami sungguh merindukan Tuhan, bahwa negara kami boleh segera mengalami pemulihan, pandemi dari COVID-19 ini boleh segera berakhir. Tuhan juga memberikan hikmat bagi pemerintah di dalam melakukan berbagai hal untuk menahan laju kasus pertambahan pasien COVID-19 ini. Dan kami sungguh mohon Tuhan, Tuhan juga berkenan memberikan hikmat bagi pemerintah di dalam melakukan berbagai macam kebijakan di tengah-tengah masa sulit
yang dialami oleh negara kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mohon kiranya dalam situasi dunia yang semakin memanas, situasi politik yang terjadi pada belakangan hari ini, konflik antar bangsa-bangsa, Tuhan, kami sungguh mohon pertolongan Tuhan. Kiranya situasi dunia sungguh boleh dalam kondisi yang baik, situasi yang kondusif. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga doakan Tuhan secara khusus untuk perjamuan kudus yang akan diadakan pada awal Oktober mendatang, minggu pertama Oktober mendatang. Kiranya Tuhan juga menolong di dalam segala sesuatu, baik persiapan maupun penyelenggaraan dari perjamuan kudus di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Banyak hal belum kami sebutkan dalam doa syafaat kami ini. Kiranya setiap kami pun juga berdoa syafaat dengan setia di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan jika sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga menolong setiap kami untuk kami tetap hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan tatkala pada nanti malam Tuhan, kami akan beristirahat. Mohon perlindungan Tuhan atas setiap kami. Dan kiranya melalui istirahat itu, kami juga mengalami pemulihan atas fisik jasmani kami Tuhan. Agar pada esok hari kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan atas setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dan Tuhan melindungi kami. Kiranya Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia Tuhan. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Mu Tuhan kepada kami dan memberikan kepada kami semua damai sejahtera-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Pendeta Hendy, juga Lydia dan Pak Yosua yang sudah melayani kita semua di dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saya minta waktu sebentar untuk menyampaikan beberapa pengumuman yang penting. Yang pertama, untuk kebaktian minggu online kita minggu ini, tanggal 27 September, akan dilayani oleh Pendeta Hendy Suwandi dengan tema mentalitas menyalahkan. Nah, dalam kebaktian ini juga akan dilaksanakan sakramen baptis kudus untuk anak-anak, ya. Seperti biasa jam 9 pagi. Lalu yang kedua, seperti yang sudah diberitakan beberapa kali, tanggal 4 Oktober nanti, 2 minggu lagi ya, kita akan menyelenggarakan perjamuan kudus sedunia bersama dengan seluruh gereja-gereja ya di seluruh dunia. Dan kita akan menyelenggarakan dalam 2 kali ibadah live streaming, pukul 9 pagi dan pukul 17. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengikuti di jam-jam lain untuk perjamuan kudusnya. Tetapi nanti KU online 1 ini akan direkam dan akan ditayangkan melalui YouTube dengan tanpa perjamuan kudus ya. Dan itu baru akan mulai ditayangkan kira-kira jam 2 atau jam 3 sore begitulah, karena perlu waktu untuk mengedit dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu yang akan mengikuti perjamuan kudus harus memilih di antara 2 waktu ini. Dan Bapak Ibu dapat mengambil hosti dan anggur di gereja atau minta bantu ke koordinator wilayah masing-masing. Ada beberapa wilayah yang sudah dikoordinir oleh ketua PW-nya, mereka sudah mengambil untuk seluruh anggota wilayahnya. Ya. Itu mulai tanggal 20 September kemarin sudah bisa diambil dan sampai dengan tanggal 3, 1 hari sebelum pelaksanaan, ya, jam 8 sampai jam 1 siang. Ya, lalu yang terakhir ini sekali lagi untuk bulan keluarga di Oktober,
Ya. Kita ada beberapa agenda. Mungkin saya fokus ke agenda yang pertama dulu, yaitu yang di tanggal 8 Oktober. Kita akan mengadakan webinar. Jadi pada hari Kamis, ya 2 minggu lagi, bertepatan dengan PD online, ini kita akan gunakan waktu PD online kita untuk mengadakan webinar parenting, ya, dengan tema membangun kecerdasan emosional anak, yang akan dibawakan oleh Ibu Yuli Gloria. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita bertemu lagi Kamis depan dalam persekutuan doa online yang akan dipimpin oleh Evangelis Cahya Tantama. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Baik, bertemu lagi. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.